Bapak Ibu terkasih, Shalom. Saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pagi ini menyatu dengan Tuhan dalam saat hidup pagi ini. Kami hendak mendengar firman Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus untuk mengerti akan kehendak-Mu dan mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara terkasih, untuk merenungkan firman ini, saya Pendeta Sarce bersama suami Pendeta Mike, saya Tapi akan secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ayub pasal 38 ayat yang kedua dengan tema perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Ayub 38 ayat yang kedua demikian firman Tuhan, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Nah, kita akan menggali isi Alkitab dengan pertanyaan berikut ini. Apa yang terjadi jika seseorang mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Yang terjadi apabila seseorang mengucapkan perkataan tanpa pengetahuan, maka ia akan menggelapkan keputusan. Artinya keputusan yang ia buat itu tidak akan tahu apa-apa yang akan terjadi nanti. Dengan kata lain, Allah mau berkata kepada Ayub bahwa, hai Ayub, apakah kamu pikir bahwa badai persoalan yang sedang kamu hadapi itu, yang aku izinkan terjadi itu tanpa pengetahuan, tanpa pertimbangan, tanpa dasar? Sesungguhnya badai yang terjadi itu aku izinkan karena Allah menghendaki itu, karena Allah punya rencana, Allah punya maksud, Allah punya tujuan dengan Ayub melalui badai itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apa artinya perkataan-perkataan yang tak berpengetahuan itu? Dalam Ayub pasal 34 ayat 35 dikatakan, Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Dalam Ayub 42 ayat 3 dikatakan, itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Jadi yang dimaksud dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan adalah perkataan yang tidak mengandung pengertian, perkataan yang sebenarnya ia sendiri tidak tahu apa yang dibicarakan. Yang penting ada yang dia ucapkan atau ungkapkan. Dengan kata lain, perkataan orang yang merasa tahu padahal ia tidak tahu. Bahkan di samping itu, perkataan yang tidak berpengetahuan adalah perkataan yang diucapkan karena menilai diri sendiri lebih baik, lebih benar daripada orang lain. Merasa lebih unggul dari segi pengetahuan maupun kemampuannya. Orang ini dapat berkata-kata panjang lebar mengenai suatu topik dan merasa diri paling benar, sementara pendapat orang lain itu salah. Dengan sedikit informasi yang ia punya sudah bisa banyak sekali perkataan yang keluar dan merasa diri tahu segalanya padahal pengetahuannya tentang hal itu hanya sedikit saja. Inilah perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Orang yang mendengar kata-kata semacam ini bisa menyimpang dari kebenaran yang sejati. Ya, benar. Itulah yang terjadi dengan ketiga sahabat Ayub. Tatkala ketiga sahabat itu menyanggah perkataan Ayub dengan panjang lebar, bahkan seperti seolah-olah penuh hikmah dan pengenalan akan Allah. Tetapi ternyata perkataan mereka tidak benar tentang Allah. Demikian juga Ayub merasa dirinya sudah benar, sehingga sanggup berbantah dengan Allah. Benar sekali. Itulah sebabnya kita perlu menyadari bahwa sungguh dalam kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah, tak terselidiki keputusannya dan tak terselami jalan-jalannya. Roma 11 ayat 33. Iya. Bahkan Amsal 3 ayat 7 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita diterpa oleh badai kehidupan,
ada sebuah kecenderungan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan itu kita ucapkan. Contoh misalnya, ketika seseorang sakit, ya sudah kita ke dukun saja atau ke orang pintar saja. Di sana kita akan sembuh, Tuhan bisa pakai mereka untuk kesembuhan. Atau ada perkataan lain, saya sakit hati, sampai kapanpun saya tidak akan mengampuni orang itu. Tuhan tahu kok isi hati saya. Ada perkataan lain, nanti saja pekerjaan itu saya lakukan, masih lama kok. Nah, itulah contoh-contoh perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan yang terkadang kita ucapkan. Nah, perlu kita ingat, dalam Amsal 20 ayat 15b berkata, tetapi lebih berharga adalah bibir yang berpengetahuan. Pertanyaannya adalah, dari mana kita tahu bahwa perkataan seseorang itu tak berpengertian? Kita akan tahu bagaimana perkataan seseorang itu berpengertian ketika dibandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Berarti firman Allah lah sebagai dasar pengukur untuk menilai apakah perkataan seorang itu penuh pengertian atau tidak. Benar sekali. Nah, dari uraian pengajaran dan firman Tuhan hari ini, apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Pelajaran yang bisa kita petik dari firman Allah pagi hari ini adalah, pertama, mari kita hindari menggunakan perkataan-perkataan yang tidak berpengertian dalam menghadapi badai kehidupan. Karena bisa jadi keputusan yang kita ambil dalam menghadapi badai kehidupan bisa salah. Yang kedua, mari kita rajin mempelajari firman Allah, kita rajin berdoa, dan juga kita bisa baca buku-buku pendukung lainnya untuk memperlengkapi kita dalam menghadapi dan mencari jalan keluar tatkala kita dihadapi oleh badai hidup ini. Dan yang ketiga, mari kita berdoa minta hikmat dan pengertian dari Allah, karena sesungguhnya kita kekurangan hikmat dan pengertian, dan Allah lah sumber hikmat itu sendiri. Amin. Kiranya Roh Kudus memampukan kita melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Allah buat kebenaran firman Allah yang datang untuk mengingatkan kami. Kami sadar bahwa seringkali ketika kami diperhadapkan dengan badai persoalan hidup, kami mengucapkan kata-kata yang tidak pengertian, kami memberontak, kami menyanggah, kami tidak tunduk pada proses dan pembentukan Allah. Tapi syukur buat firman Tuhan ini, biarlah firman Allah inilah yang menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan kami, dalam setiap perkataan-perkataan kami, sehingga kami tidak salah melangkah. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.